Berikut data terkait program pensiun. Nah, sekarang tahun 2019 dan tahun 2020. Tahun 2019, current service cost maksudnya apa? Current service cost 2019 720, 2020 800. Maksudnya apa? Current service cost. Jadi selama tahun 2019 ada tambahan biaya pensiun sebesar 720 ya. Jadi sampai 2018 1,5, 2019 kan waktu berjalan nih. Betul ya? Seiring dengan penambahan usia karyawan di 2019 perusahaan harus nambahin dana lagi sebesar 720. Di 2020 current service cost-nya nambah lagi sebesar 800 juta. Paham nggak? Current service cost. Dapat ya? Sama Paham tahun ya? itu berarti, Pak? Ya, tambahan biaya pensiun yang terjadi di tahun itu. Jadi semua nggak ada yang resign, nanti pensiunnya 5 tahun lagi, berarti di tahun 2019 kan nambah terus nih. Pensiun kan terkait dengan masa kerja kan. Semakin panjang masa kerja, semakin nambah uang pensiunnya kan. Gitu kan ya. Kalau lu jadi PNS nanti kan, semakin lama masa pensiun, semakin banyak uang pensiunnya. Itu current service cost. Nah, saya ngejam lagi ke annual kontribusi, maksudnya apa? Jadi perusahaan harus nabung dalam tanda kutip. Oh, saya harus menambah setoran saya. Saya harus setor sebesar 2M supaya nanti saya nggak kaget. Nanti kalau pada pensiun, dananya sudah tersedia. Dapat ya? Benefit paid maksudnya apa? Benefit paid orang-orang yang pensiun di tahun 2019. Ya kan, ada yang udah mencapai umurnya misalnya, sudah umur 56, kan pensiun, harus dibayar. Itu jumlahnya 430, ya. Kalau current service cost itu tambahan biaya pensiun, kalau annual kontribusi itu duit yang harus ditanamkan ke perusahaan ke dana pensiun. Kalau benefit paid artinya apa? Karyawan udah pensiun, berhak nagih uang pensiunnya kan. Mana uang pensiun saya? Yaitu karyawan yang pensiun di 2019. Jumlahnya 430. Di 2020 600. Nah, kemudian dihitung lagi DPO-nya. Kalau tadi 1,5 miliar, aktuaria ngitung lagi, saldo per 31 Desember 2019 menurut aktuaria adalah 2M. Maksudnya 2M itu kalau semua pensiun di 2019, utang perusahaan adalah 2M. Perusahaan harus membayar 2M. Dapat nggak? Paham nggak? Kalau semua pensiun di 2020, perusahaan harus membayar dana pensiun sebesar 2,4M ke karyawannya. Cuman faktanya di 2019 yang pensiun cuman 430 juta. Paham ya? Iya, Pak. Kira-kira begitulah. Repot. Oke. Nah, ini kalau ujian nih. Coba lihat, perhatikan. Worksheet-nya. Ujian pasti suruh bikin beginian. Ya. Kalau tadi kondisinya, coba sekarang lihat itemnya. Ada item, ada interest expense, ada annual pensiun, ada OC, ada cash terkait dengan kontribusi, ada pensiun aset atau liability. Sisi kanannya ada DBO dan ada plan aset. Plan aset maksudnya apa? Dari uang-uang tadi tidak mati, artinya apa? Diinvestkan sama perusahaan. Diinvestkan ke obligasi kayak, ke bonds kayak, oh sama aja ya, ke deposito kayak, supaya tidak menjadi duit nganggur gitu kan. Lihat sekarang, coba perhatikan baik-baik. Past service cost. Past service cost ingat tadi adalah service-service dari masa tahun yang
lalu. Itu adalah 1,5 miliar, ya. Kan udah dihitung tuh sama aktuarianya tadi. Aktuarianya udah ngitung dari tahun 2000 sampai 2018 itu karena service cost masa lalu disebut past service cost, 1,5 miliar, ya, 1,5 miliar. Lawannya apa? Lawannya adalah DBO, Defined Benefit Obligasi. Maksudnya apa? Ini adalah kewajiban perusahaan. Ini juga kewajiban perusahaan. Ingat Q-nya ini harus saldonya selalu 0. Harus 0 ya. Ini harus 0. Antara sisi boksit kiri dan sisi boksit kanan. Itu pas service cost 1,5 miliar. Current service cost. Current service cost berarti yang di tahun 2019. Ini tahun 2019 ya. Current service cost 2019 720 juta. Jadi masuk di sini 720. Berarti kewajiban perusahaan kewajiban perusahaan nambah kan 720 DBO-nya. Ya. Biaya pensiunnya nambah, kewajibannya juga nambah. Kalau dijumlahin harus 0. Oke. Interest expense maksudnya apa? Interest expense itu bunga yang terjadi ketika ada kewajiban yang harus kita bayar. Obligasi kita berapa sih? 1,5 miliar. Dikali interest expense-nya. Interest expense-nya adalah 10%. 150 juta. Ada interest expense interest expense di sini, di worksheet, kolom interest expense. Di DBO juga nambah kan? Nambah DBO kan? 1,5 150 juta. Lihat DBO-nya. Sudah nambah menjadi 2,3. Interest revenue. Ada interest expense, ada interest revenue. Interest revenue dari plan aset. Plan aset maksudnya apa? Uang-uang yang kita investasikan tadi. Karena tidak ada plan aset masih 0, ya interest revenue-nya adalah 0. Terus ada apa lagi? Ada annual kontribusi. Berapa kontribusi perusahaan harus bayar cash sebesar 2 miliar kan? Di 2019. 2 miliar. 2 miliar ini akan menambah aset kita kan? Kita ada tabungan 2 miliar kan? Kita keluar cash 2 miliar, tapi di satu sisi kita ada tabungan sebesar 2 miliar. Lihat, selalu 0. 0 ya. Benefit yang dibayar berapa? Nah, kan ada benefit yang dibayar nih. Udah ada yang pensiun di tahun 2019 sebesar 430 juta. Benefit yang dibayar berarti DBO-nya berkurang 430, plan asetnya juga berkurang 430. Ya, karena dibayar benefitnya. Dia ada kolom sheet sebelah kanan. Ada aset gain, maksudnya apa aset gain? Aset gain adalah apa ini aset gain ya? Oh, selisih antara aset gain. Actual return on plan asset 60 juta. Nah, dia ini ada aneh soalnya nih. Dia plan asetnya nggak ada, tapi ada actual return. Diperoleh actual return dari plan asetnya. Dapat 60 juta. Sebagai aset gain di sini kan. 60 juta. Interest revenue-nya kan nggak ada, 0. Sehingga di sini adalah sebagai OCI. 60 juta gain OCI. Ya, menambah plan aset sebesar 60 juta. Dia dapat bunga. Asumsikan dari 2 miliar ini. Dari 2M yang dia tanamkan, dia dapat 60 juta.
Liability loss maksudnya? Liability loss. Nah, nanti kita lihat liability loss. Ini kosongin dulu. Nah, ini harus pakai papan tulis nih ya, maaf ya. Nah, kalau kita hitung, DPU-nya harusnya 1,9. Ya, 1,9 dari mana? Dari sini. DPU-nya itu 1,9 harusnya. 1,5 M tambah 720 tambah 150 dikurangin 430. Ketemulah 1,9. Tetapi kata aktuaria berapa? Menurut aktuaria, dihitung lagi sama aktuaria bukan 1,9, tapi 2M. Ya, di soal ada ya, menurut aktuaria 2M. Saldo DPO menurut aktuaria 2M, harusnya 1,940. Berarti mau nggak mau kita harus menambah porsi DPO secara manual dalam tanda kutip. Berarti wah, berarti ada loss di situ. Kita tambah 60 juta supaya di sini ketemu angka 2M sesuai dengan perhitungan aktuaria. Dari sini udah selesai, kita buat jurnal entry-nya. Ini jurnal entry-nya. Tinggal di sum. 370 dari mana? Dari penjumlahan dari M38 sama P38 dari sini. 370. Sehingga coba lihat. DPO-nya 2M, plan asetnya 1630, berarti ada saldo kurang sebesar 370. Sama, ya. Jurnal entry-nya interest expense 150, pensiun expense 2,2, ini. Cash yang kita keluarkan 2M, ada tambahan pensiun liability sebesar 370, iya kan? Utangnya 2M, asetnya cuma 1,6. Ya. Jadi utang kita, utang pensiun kita nambah sebesar 370. Pasti bingung. Bingung ya? Halo? Halo? Bingung, Pak. Bingung ya? Nggak apa-apa. Coba nanti pelajari lagi ya. Tolong ya. Nanti dilihat sheet saya, kayak apa sih mekanismenya? Pasti bingung. Saya aja masih bingung kadang-kadang waktu ngerjain ini. Ya? Halo? Ujian Iya, keluar Pak. nih. Bener ya? Tolong Iya, Pak. dilihat 2019, 2020-nya kayak apa. Pelajari aja sheet-nya. Cara kerjanya seperti apa. Nanti kalau nggak ngerti tanya saya ya. Beneran nih. Kalau nggak ngerti tanya loh. Ya? Ini udah ada rumusnya. Lo tinggal pelajari. Ya nanti bolehlah diskusi atau gimana. Nanti kita buka lagi. Kalau lo udah dapat ininya. Susah nih PJJ jarak jauh nih. Repot. Gitu ya. Benefit-nya kenapa harus di sini. Hati-hati kalau ujian nanti. Penempatan-penempatannya di mana. Dan key-nya sebetulnya ini harus 0 semuanya. Pokoknya ini harus 0. Kalau nggak 0 pasti salah. Gitu ya. Itu pelajarin lagi, 2019 sheet-nya. Belajarnya harus ini nih, bacanya harus pakai hati nih, karena kalau nggak pusing. Saya aja masih pusing kadang-kadang. Ya, yang penting definisinya lo tahu. Nah, ini udah saya bikinin sampai 2020. Di 2020 lihat, DPO-nya 2,420, tapi menurut aktuarinya cuma 2,4. Jadi ada pensiun aset. Ya, ada pensiun aset. Tadi pelajari ya. Halo.
Coba baik. Siap ya? Iya, Pak. Baik ya? Pak. Aku ngerti kalian pusing pasti bingung. Yakin aku. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Kalau misalnya Apa? di interest expense-nya digabung di kolom annual pension expense, boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Aturannya begitu. Terima kasih, Pak. Ya, gini aja ya, jangan digabung ya. Ya mungkin bisa juga sih, tapi kalau saya lihat referensinya sih dipisah. Lu gabung ke sini kan ya. Jadi Iya, ini, Pak. jadi annual pension expense itu murni service cost saja. Kalau interest kan sesuatu yang lain kan sebetulnya kan. Interest expense sama interest revenue. Tolong dibaca lagi ya, please. Nanti tanya ya. Jangan sampai kalau ujian tersesat, dosennya nggak bisa jelasin. Gimana mau jelasin kayak begini? Kalau di papan kan asik ini ya. Ini masalahnya nggak di papan ya. Ada lagi yang lain? Langsung saya kasih. Nanti saya kasih, lu baca lagi deh. Udah, pensiun baca ini aja lah. Nggak usah baca lain-lain. Insya Allah ujian bisa. Pelajari sheet saya ini aja. Pelajari sheet saya ini aja. Udah pakai ini aja. Insya Allah ujian selamat. Maksud saya begitu. Ya, nanti kan open book tuh. Lu bisa lihat, oh, Pak Arlian naruhnya di sini. Ikutin aja. Dan ingat, di sini harus 0. Kalau nggak 0 pasti salah. Ini harus sama jumlahnya. 207, 207. Halo? Bingung? Alhamdulillah. Siap ya? Bingung ya? Sama-sama bingung nih. Dosennya bingung, mahasiswanya bingung. Materinya lebih bingung. Dari mana? Bentar dulu. Gimana? Ada pertanyaan? Halo? Cukup ya pensiun ya? Hah? Saya akan masuk ke menu yang lebih susah lagi. Leasing. Pak, izin bertanya dulu. Boleh. Ayo, tanyalah. Kan itu saldonya harus selalu 0 kan, Pak? Saldo mana nih? Sini? Yang ke samping, iya. Iya. Nah, itu kan DBO-nya 2 miliar, plan asetnya 1630. Berarti itu di pensiun aset liability-nya tuh seolah-olah nambahin yang kurang gitu, Pak? Enggak, itu dari saldo awal yang atas tuh, 370. Nah, ini dia. Ini kan tahun 2020 nih. Iya. Iya kan, kebawa saldonya. Ini kan 370 dari sini nih. Iya. Nih kan, jadi saldo awal di sini dia. Nih, saldo awal. Nah, saldo awal 370, ya kan? Kebawa lagi. Nah, ini kan dari sini nih. Terus Pak, minusnya tuh mencerminkan debit kredit nggak? Betul. Nah, ini hati-hati. Hati-hati ya. Kalau di sini, ini kan, nah ini nih yang bikin keriting di sini nih. Ini posisinya adalah expense gitu ya. Iya. Di tabel ini nih. Di tabel yang saya sorot ini nih. Beda nature-nya. Ini adalah expense. Interest expense. Kan? Begitu interest revenue dia minus. Betul ya? Annual pension expense. Ya. OCI juga gitu. Kalau minus berarti dia gain. Gain ini. Gain ya. Cash, kalau cash minus. Tapi Pak, tadi yang 370 itu kan berarti saldonya debit. Ini. Tapi kok di jurnalnya di kredit? Mana? Nah,
Ya, di sininya debit. Kenapa debit? Karena kenapa? Kan Kenapa, liability Pak? sebetulnya. Utangnya kan 2M dia. Iya. Utangnya 2M, asetnya 1630. Dia ada liability 370. Liability posisinya. Oh, itu harus dilihat dulu dia aset atau liability Iya, gitu. betul. Ini aset apa liability nih? Utangnya kan 2M. Ya. Dia punya duit aset 1630. Dia kan masih minus kan? Iya. Minus 370 kan? Nah, ini. Minus 370. Di sini Berarti juga nanti kalau itu pensiun aset nanti dia di debit gitu kan, Pak, walaupun saldonya gimana sih? ya, kalau nanti kayak ini, kalau ini ada lebih besar nih. Lihat, utangnya 2,4, sama juga ya. Iya, gede Gede DBO-nya. itunya, 270 dari mana ya? Ini kan sisanya 270 kan, utangnya 207, pensiun aset 163. Nah, trikinya di sini. Lihat nih, jurnal entry-nya lihat yang kuning ya. Interest expense, ini adalah apa namanya? Annual pensiunnya 220, ini ada cash-nya. Berarti di sini ada expense, pensiun. Berarti kalau ini kita jumlahin 370 kan? 7 kan? Betul ya? Expense-nya kan kalau kita gabung 2,2 tambah 150, cash yang kita keluarkan 2, 370. Jadi kita masih ngutang 370. Di 2020 coba lihat. Expense-nya 57, 820, dia bayar 1M. Ya kan? Berarti dia kelebihan bayar dalam tanda kutip kan? 163 kan? Iya kan? Paham nggak? 163 ini adalah aset. 163 ini aset. Nah, ya di tahun 2020. Dapat paham ya ini ya? Tapi in totally dia masih apa? Ini kan 2020 nih. Ribet nih. Nah, ya kan? Dia masih ada aset karena apa? Cash yang dia bayar lebih gitu kan? Ada gain lagi. Dapat ya? Tapi secara akumulasi sebetulnya dia ada pensiun liability 370 kan? Terus ada pensiun aset 163. Berarti dia masih loss sebesar 207 kan? Paham nggak permainan angkanya? Masih memahami, Pak. Masih ya? Ya kan? 207 itu saldo endingnya. 163 ini posisi pada saat 2020. Dia masih ada pensiun aset. Karena dia kelebihan bayar asetnya kan. Dia yang bayar 1M kan. Sementara kebutuhannya nggak sampai 1M. Tetapi in total kenapa 207 Pak? Ya kan 207 berarti kan akumulasinya dia masih utang 2,4 sedangkan asetnya 2,1. Di neracanya muncul angka 207. Gitu kira-kira. Gitu ya. Hati-hati ya. Makasih, Pak. Iya. Nanti lihat lagi ya. Aduh, tricky memang ini. Pak izin bertanya Pak. Boleh. Berarti di sini interestnya itu dinetkan aja ya Pak ya? Interestnya. Misalnya Oh interest ya. expense-nya. Ya, Berarti dinetkan aja. misalnya interest, Dinetkan. Yang misalnya ini kan? interestnya interest revenue ya Pak ya? Ya, dinetkan aja ini. Net aja. Karena semua posisinya di interest expense sebetulnya. 57 kan? Iya Pak. Oke. Oke, cukup? Pak, mau izin Ya. bertanya. Boleh.
Tapi soal lain ya, Pak. Soal lain, apa itu? Ini tuh di soalnya tuh ada defined benefit obligation sama accumulated benefit obligation tuh bedanya apa, Pak? DBO itu sebetulnya di tahun itu. Gini. Di sini sebetulnya. Ya. Ya. Enggak usah. Nah, akumulatif DP itu di sini. Kemudian dihitung lagi sama aktuaria. Akumulatif DP itu di sini. Atau gini, ada soalnya. Nanti coba saya kerjain. Tadi saya share. Gimana? Oh, iya, Pak. Kayaknya lebih enak 20, gitu ya? 10, Pak. Nanti Iya, DWA aku aja ya. Oh, DWA iya. aku, nanti coba aku kerjain. Coba dosen mana ada ini kerjain kan? Tapi harusnya Iya, Pak. akumulatif DP itu di sini. Sebelum campur tangan aktuaria. Ya kan? Akumulasinya 2,4, 20 harusnya. Tapi menurut aktuaria dihitung lagi, enggak, cuma 2,4. Ya, alhamdulillah. Ya kan? Kalau di sini akumulatifnya adalah 2M. 1,9. Tapi menurut aktuaria enggak, 2M. Lu kurang gitu loh. Nanti kasih saya soalnya ya. Coba saya masukin. Ya, saya kan harus belajar juga. Gimana? Cepat aja sih. Oke? Halo? Iya, Pak. Oke ya. Tutup ya? Iya, tutup. Kak Keri tanya lagi ya. Ini gampang-gampang susah. Artinya apa? Gampangnya 2, susahnya 1. Bukan susah-susah gampang. Dapat ya? Close ya? Close. Izin, Pak. Oh iya? Gimana? Yang sewa nggak dibahas, Pak. Oh ini sekarang kita bahas sewa. Belum. Nah, sewa sekarang. Pause lagi. Kok pause ya? Iya, Pak. Loading lagi, Pak. Mau sih. Apa ya? Nah, mau? Sudah, Pak. Iya, Pak, udah. Oke. Ini kan sewa. Soal paling susah di ujian. Ntar saya minum dulu ya. Sewa. Mulai sewa. Kenapa perusahaan sewa nggak mau beli? Kenapa disebut leasing? Karena ada yang tahu? Karena kalau dihitung secara ekonomis, daripada kita beli, daripada sewa kan mahal. Kenapa nggak beli aja harganya sedikit? Tapi perusahaan tidak melakukan itu. Kenapa? Perusahaan tidak melakukan itu karena apa misalnya? Terkait dengan teknologinya, ya kan? Terkait dengan asuransi lah dan lain-lain lah. Sama yang dilakukan perusahaan sekarang gitu kan. Komputer perusahaan nggak mau beli, tapi sewa aja. Sewa komputer. Harga sewanya itu bisa nggak jauh dari harga belinya, Pak. Ya, tapi kan saya nggak mikirin apa, update-nya, software-nya. Saya nggak mikirin kalau komputernya rusak. Kira-kira seperti itu nature-nya. Dapat nggak? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Maksudnya gini, kalau harga ekstra ini 485.
Harga ekstra ini 485. Si PMH itu, dia sewa nggak apa-apa. Dia sewa 444. Selisihnya sedikit kan? 485 juta, kalau saya sewa di total-total 440 juta. Logiknya orang awam ngomong, "Ah, kenapa lu nggak beli?" Gitu kan. Tapi nggak, perusahaan, "Ah, aku sewa aja." Karena alat ekstra itu gampang obsolete misalnya kan, kalau rusak harus nyervis, betul ya? Kalau sewa kan enggak, asuransi bukan tanggungan saya. Kalau udah 5 tahun kemudian out of date, ya saya ganti yang baru, nggak pusing-pusing jualin asetnya lagi. Itu dasar pemikirannya. Kenapa sekarang leasing itu laku. Oke? Kita masuk soal? Boleh? Boleh, Pak. Ya, Boleh. Pak. Pak. Amandani X-ray AMX, merakit mesin dan perangkat X-ray untuk keperluan medis. Lalu menyewakan ke pusat-pusat medis. PMH termasuk pelanggan yang mengincar produk AMX. Jadi PMH adalah lisinya, lesornya adalah AMX. Berikut rincian perjanjian sewa keduanya. Sifat non-cancelable dan tidak dicantumkan klausul opsi beli dan transfer kepemilikan. Iyalah, nggak boleh di-cancel lah. Kalau di-cancel berantakan semuanya. Periode sewa 5 tahun. Sewa ya. Setelah sewa berakhir, aset dikembalikan ke lesor. Asetnya itu dikembalikan ke AMX. Usia pakai X-ray itu 6 tahun sebetulnya. Pada saat penandatanganan kontrak 1 Januari 2019, harga jual X-ray 485. AMX mengakui biaya perakitan alat 380 dan membayar legal fee 20 juta. Nilai sisa digaransi. Pada akhir periode sewa 70 juta. Namun PMH mengestimasi nilai residu yang diharapkan 60 juta. Maksudnya apa? Guaranteed residual value. Supaya apa? Supaya si PMH, si lisi menjaga alat itu supaya jangan rusak. Jadi digaranti. Ada nilai sisa nih. Jadi si AMX ngomong ke AMH. Si lesor ngomong ke si lesi. Ini tahun kelima, nilai sisanya 70 juta. Kamu mau garansi nggak 70 juta? Baiklah gitu kan kata si lisi. Kenapa si lesor maunya digaranti? Supaya apa? Ya supaya PMH menggunakan alat itu dengan baik dan benar. Jangan mentang-mentang sewa, makanya serampangan. Tapi PMH mikir, waduh, kalau saya hitung-hitung nilainya cuma 60 juta. Apa yang terjadi? Nanti di akhir tahun ke-5, kayaknya 60 juta kan saya pakai bisa alatnya jadi turun nilai ekonomisnya. Berarti saya harus bayar sebesar berapa? 10 juta. Karena digaranti, si lisi harus bayar selisihnya. Seperti apa implementasinya kita lihat. Oke, pertanyaan pertama, hitung pembayaran angsuran sewa. Berapa lease payment-nya? Lease payment dari sisi siapa? Lesor dong ya? Setuju ya? Lease payment dari sisi lesor. Saya sertakan referensinya. Gila. Nanti bisa dibaca. Slide-nya udah terima semua kan kemarin? Sudah, Pak. Udah ya? Udah ya? Pak. Oke. Ada juga di slide 2140. Lease payment dari sisi lesor. Kenapa? Ya kan barangnya barang lesor. Lesor yang nentuin dong lease payment-nya ada berapa. Kan ditanya itu sekarang, berapa lease payment-nya? Fair market value-nya berapa? Fair market value-nya 485. Present value dari residual value, present value dari nilai sisa adalah 47 juta kan? 70 juta ini kan nilai 5 tahun lagi kan? Berarti nilai sekarang adalah jadi present value kan aja. 70 juta kali 0,6. Ketemulah 47. Berarti jumlah setelah nilai sisa adalah 437. Ini setelah tahun ke-5. Nah, berapa yang harus dibayar? Ya 437 dibagi
present value 5 tahun, 8%, 4,3. Annualized payment ya, 437 dibagi 4,3, 101 juta. Referensinya dari mana? Lihat di slide 2140. Ya. Slide 2140 ada. Yang membedakan cuman residual value-nya itu tidak ada. Oke, itu list payment-nya. Annual list payment-nya 101.425. Sampai sini oke? Dapat ya? Analisa klausul sewa. Lalu tentukan jenis sewa menurut lessee maupun lessor. Oke. Jenis sewa menurut lessee. Itu ada slide 2122. Termasuk financial lease. Karena apa? Lease term-nya 5 tahun, economic life-nya 6 tahun. Dia majority, kan? Present value minimum lease-nya berapa? Present value minimum lease payment berbanding dengan fair value market-nya. Substansial apa tidak? Ya. Apakah substansial? Kita lihat sekarang. Hitung present value minimum lease payment. Dari sisi lessee ya. Dari sisi lessee. Ingat, present value lease payment-nya adalah 437. Ini kan, 437. Berapa yang digaranti? Yang digaranti kok 10.000, Pak? Iya kan, kita harus bayar 10 juta kan? Si lessee kan digaranti 70 juta. Tapi si lessee mengekspek bahwa nanti setelah tahun kelima cuma 60 juta. Berarti saya harus bayar berapa? 10 juta. Betul ya? 10 juta itu saya bayar 5 tahun lagi. Kita present value kan ketemulah 6,8. Sehingga present value minimum lease payment adalah 437 tambah guaranteed residual value. Kalau nggak digaranti gimana? Saya nggak mau garansi. Ya berarti kalau nggak digaranti ini dari berapa? Nggak ada. Dapat nggak? Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Iya ya, paham ya? Karena digaranti kan? Digaranti berapa? Kalau digarantinya 70 juta, ya kalau sesuai dengan nilainya ya ini juga 0, gitu kan? Ini juga 0. Masalahnya adalah digaranti 70 juta, si leasing expect cuma 60 juta, berarti sisanya harus saya bayar. Yang harus dibayar itu di present value kan. Paham ya? Nggak apa-apa kalau nggak paham, baiklah. Dari sisi lessor gimana? Dari sisi lessor sama aja. Lease term-nya adalah ekonomisnya 5 tahun, masa lease-nya 5 tahun, ekonomiknya 6 tahun, 83%. Present value test-nya 92%. Substansi juga. Jadi bagi lessor sama, ini adalah financial lease. Lihat, minimum lease payment-nya adalah 444. Harga alat itu adalah 485. Logik secara awam, ya beli aja alatnya. Tapi nggak dibeli. Karena apa? Itu tadi kan, terkait obsolete, terkait apalagi kalau rusak gimana, kalau jualnya susah apa enggak gitu kan. Kan susah jual alat X-ray. Gitu ya. Buat schedule amortisasi, baik lessee maupun lessor. Nah ini yang berbeda. Hati-hati ya, lessee dan lessor memiliki tabel amortisasi yang berbeda. Kenapa? Di situ nggak ada. Oh. Lihat dari sisi lessee ya. Berapa lease liability-nya? 444. Annual lease payment-nya 101. Nanti dipelajari lagi ya. Lihat ininya. Ada 10 juta yang harus dia bayar di akhir tahun ke-5. Di sini ada interest expense. Biasa ini pengurangnya. Sehingga di akhir tahun ke-5 nilainya adalah 0. Perhatikan dari sisi lessor. Dia bikin tabelnya. Bukan 444, tapi 485. Beda ya?
485. Kalau di sini adalah 444. Dari sisi lessor 485. List yang diterima adalah 101. Apalagi yang membedakan? Kenapa ini 70? Ada yang bisa tahu? Kalau lisi kan 10, karena dia harus bayar selisihnya kan. Kalau lessor kenapa 70? Ada yang tahu logiknya apa? Karena kontraknya, Pak. Karena pada tahun kelima barangnya balik ke lessor. Lesor. Iya kan? Barangnya balik ke lessor kan? Iya kan? Nilai itu balik ke lessor 70 juta. Whatever itu digaranti apa tidak? Gitu ya. Ini yang membedakan. Kalau si lisi harus, karena guaranteed, dia harus bayar. Kalau unguaranteed, ya nggak ada. 0. Tapi bagi lessor, guaranteed atau unguaranteed, nilai sisa adalah balik ke dia tetap 70 juta. Oh, barangnya balik kan? Barangnya balik ke dia X-ray-nya. Ada nilai sisa 70 juta. Whatever itu digaransi apa? Tidak. Gitu bacanya. Ya udah, nanti baca lagi ya. Aduh, banyak PR, Pak. Coba nanti diresapi lagi table lessor dan table lessee. Ya. Jurnalnya sekarang, lihat jurnalnya. Jurnal di 1 Januari 2019. Lessee. Right of use asset 444, lease liability 444. Lessor, lease receivable 485. Kreditnya adalah sales 485. Beda kan? Jadi tidak harus sama antara lease liability dengan lease receivable. Kalau dulu kita ngomongin notes payable sama note receivable kan sama ya, dari kedua sisi. Nah, ini tidak, antara lessee dan lessor beda. Paham ya? Bingung, Pak. Lease liability pada cash saat menerima, saat bayar gitu kan. 31 Desember jurnalnya apa? Interest expense 27, kreditnya lease liability. Biasa ingat, depresiasi ada sisi lessee kan? Depresiasi expense berapa tahun? 5 tahun. Dari mana itu? I39, 444 tadi kan? 444 dibagi 5. Kreditnya right of use. Lihat dari sisi lessor sekarang jurnalnya. Lease receivable pada sales. Kok ada COGS? Perasaan tadi ada ya, 380 ya? Biaya perakitan ya? Atau disebut COGS boleh. Ada yang ngomong di sini biaya perakitan juga oke. Kalau di stis and stis, ini ngomongnya biaya perakitan. Kalau di GISO ngomongnya COGS. Credit inventory ada legal fee, ya kan? Dia bayar, ada cash yang dikeluarkan. Ada cash pada lease receivable dia nerima. Lease receivable pada interest revenue 30 juta. Beda kan? Interest expense di sisi lisi 27. Kalau di sini 30. 30 dari mana? 30 nih. 30 ini ya. Nah, ini buat jurnal saat pengembalian baik lisi maupun lessor. Dikembalikan kan setelah tahun kelima. Bagaimana jurnalnya? Ya, lease liability pada cash. Ya kan? Loh, kok nggak ada barangnya? Nah, kan nggak nyatet barang sama sekali kan? Si lisi kan nggak pernah mencatat aset kan? Hanya right of use. Right of use-nya di tahun kelima habis kan? Maka jurnalnya saat pengembalian ya, dia mengembalikan apa? Residual value-nya tadi kan? Nilai sisanya kan? Dia harus bayar karena guaranteed kan? 10 juta. Lihat lessor. Saat pengembalian, debit inventory 60 juta. Maksudnya apa? Nilai sisanya kan yang dikembalikan lisi, barangnya adalah 60 juta kan? Nilai sisanya. Dia juga dapat cash 10 juta. Karena menurut dia, residual value adalah 70 juta.
Makanya di tabel ini 70 juta. Nah, ini konteksnya, kaitannya. Paham ya? Enggak, Pak. Tanya lagi nanti ya. Capek nih. Sial juga nih. Halo. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Aduh, Kan geli sendiri. receivable yang diakui sama lessor kan 30 juta tadi, Pak, kalau di tahun pertama. Sedangkan yang di expand yang diakui di leasingnya 27. Nah, itu selisihnya gimana, Pak, maksudnya? Nggak ada hubungannya memang antara leasing dan lessor. Berarti Ya. yang akui revenue walaupun nggak dapat uangnya gitu. Nggak ada hubungannya memang. Ini aja udah beda. Makanya kan kita bilang unik tadi kan. Kalau list liability-nya 444, dia tetap ngakuin 485 atas seluruh nilai alat gitu kan. Ya, nggak ada hubungannya memang. Di sini 70 juta, di sini 10 juta. Dia jurnal yang ini aja unik kan. Saat pengembalian, dia mengembalikan sebesar apa? Karena nilai residual value-nya cuma 10, yang dia balikin cuma 10. Kok nggak ada aset kredit, Pak? Nggak ada, kan dia nggak pakai aset dalam tanda konteks kan, dalam tanda petik kan. Dia hanya menggunakan hak kan, right of use asset. Which is di tahun ke-5 habis 0. Apa yang mau dibalikin gitu kan. Tapi dalam sisi lessor, ya dia nerima inventory 60 juta. Ya kan? Emang nggak ada hubungannya. Semua jalan masing-masing. Nah, yang lebih ekstrim lagi, biasanya si leasing ngakuin 8%. Si lessor mungkin bisa ngakuin berapa? 10%. Bisa beda. Ini kenapa bisa kita tahu dua-duanya? Ya karena soal kan. Kita bisa lihat dua-duanya. Dalam prakteknya, mereka jalan sendiri-sendiri. Nggak ada konteksnya, nggak ada kaitannya. Itu ya. Yang bisa dihubungkan hanya 101.425 ini aja. Lainnya nggak bisa dihubungin. Logiknya kan kalau di sini interest expense, di sini interest revenue. Ini aja udah beda kan? Ini interest expense-nya 27, interest revenue-nya di sini 30 berapa tadi? 30 juta. Beda kan? Karena dia ngitungnya, kenapa beda? Lessor ngitungnya dari seluruh barang. Digaranti atau tidak digaranti. Itu barang saya harus dapat segitu. Lesi kan enggak kan? Lesi sebatas yang dia sewa saja. Oke? Makin bingung. Ya gimana? Cukup, Pak, cukup. Oh cukup ya, nggak apa-apa, bingung. Ada lagi? Ada lagi? Gini aja deh, nanti saya kasih soal lagi, nanti kita bahas lagi ya, di next pertemuan ya. Karena makin keriting nih soalnya nih. Saya tahu wajahnya udah mulai kusut, udah mulai nggak bisa ngikutin ya. Halo? Iya, Pak. Iya kan? Tahu lah aku lah. Saya maklum lah. Aduh, memang nggak asik nih memang. Harusnya di papan tulis nih lebih. Aduh. Tapi coba nanti saya kasih, tolong dipelajari dulu aja ya. Hanya itu yang saya bisa ngomong nih. Ya, saya aja sampai rebahan sekarang, saking pusingnya. Gimana? Gitu aja ya. Saya nggak ngerti metode efektif seperti apa kira-kira. Ada yang tahu nggak? Yang susah dua ini nih, pensiun sama leasing. Habis itu yang sisanya sih udah gampang lah. Tinggal 2 materi lagi sudah gampang lah. Cash flow sama change of error.
Halo? Baik, Pak. Baik ya. Ya. Apa lagi ya? Tolong nanti Excel saya dipelajari ya. Halo? Iya, Pak. Beneran nih, Siap, beneran nih ya. Pak. Ya, Iya, paling Pak. nggak gini loh. Kalau Siap, gini loh, Pak. kalau lu ujian pakai format saya aja. Nggak usah pakai format dosen lain. Ya, pakai format saya. Paling nggak selamat dari sisi konten gitu loh. Saya sih juga bingung nih cara delivery-nya seperti apa ini. Aduh, kuliah yang aneh. Ya wis lah, nanti kita atur lagi lah nilainya seperti apa ya. Halo? Makasih, Pak. Ah, Iya, gitu lah. Pak. Makasih, Pak. Itu kan yang penting kan. Ya, sorry kalau ngajarnya jelek banget nih. Aduh, gua juga frustrasi tahu nggak. Sebetulnya gua frustrasi juga ini. Saya baru seumur-umur nih ngerjain Excel tadi. Baru seumur-umur ngajar 9 tahun di STAN. Beneran. Udah gitu delivery-nya juga bingung kan. Gimana caranya gitu kan. Ya udahlah saya bacain lah, tidur-tidur dah. Kalau di papan tulis kita ketemu kan beda kan ya. Lain lah ya. Aduh. Ya wis. Tolong dibaca lagi ya. Kalau nggak kita akhiri nih. Ya, aduh mohon maaf banget nih ya. Ada gangguan teknis lagi. Kalau mau tentir, ya Izin bertanya, Pak. boleh. Kalau misalnya kemarin UTS itu, Pak, kan misalnya mencari present value, Pak ya. Tapi nggak dibuat caranya gitu, Pak. Karena kami langsung ambil dari Excel, itu kira-kira ada nilainya nggak tuh, Pak? Nggak apa-apa sih saya. Oh, nggak apa-apa, Pak. Malah biasanya saya kasih kalau saya ngasih soal. Nggak Siap, apa-apa, Pak. langsung aja. Lihat dari table, lihat dari, udah nggak usah ditulis lagi. Kayak nanti juga langsung aja jebret. Gitu ya. Nggak usah dipikirin kalau gitu-gitu. Oke. Cukup ya. Kuliah yang menyebalkan. Ya, Pak. Saya merasa kuliahnya menyebalkan. Apalagi audiensnya. Ngapain sih Pak Arlian ngomong apa sih? Gitu. Sambil tidur gitu kan. Saya tiduran juga akhirnya. Tiduran juga. Aduh. Oke. Cukup ya. Kalau nggak ngerti langsung tanya aja, nggak usah nunggu sampai minggu depan. Ya? Siap, Pak. Ya, nggak apa-apa. Udahlah, kita udah segala cara ini. Nilai nggak usah dipikirin lah. Nanti kita bikin gimana supaya oke lah. Itu aja ya. Itu kan yang ditunggu-tunggu kan? Iya, Pak. Iya kan? Ya udah. Yang penting lu jangan nggak diisi, jangan neko-neko, jangan bikin bid'ah gitu loh. Pakai punya saya aja gitu. Kalau pakai punya saya enggaknya saya senang gitu loh. Oh, Excel saya dipakai gitu. Siap, Pak. Iya, Pak. Kami selalu Iya. pakai punya, Pak. Enggak, yang kemarin banyak yang nggak pakai dari aku. Kayak EPS gitu. Aduh, kenapa nggak pakai slide gua sih? Tapi ya sudahlah. UAS jangan begitulah. Oke? Udah. Siap, laksanakan, Pak. Selalu ceria. Ya. Kalau semangat kan bosan, semangat tapi nggak ceria sama aja. Oke. Gitu ya. Siap, Ya. Pak. Siap. Baik, Pak. Makasih ya. Assalamualaikum Baik, Pak. warahmatullahi Terima kasih banyak, Pak. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih ya. Terima kasih, Pak.